Terpaksa dinikahi sopir truk demi tebus hutang. Malam pertama aku dibuat menjerit kesakitan. Setelah blus turun, ia membantuku melepas bra. Tubuhku terbuka di depannya, tapi ia tidak memandangku dengan nafsu murahan. Matanya tajam, tapi penuh hormat. "Kamu cantik," bisiknya. Aku tersipu, tapi aku tidak bisa menolak kehangatan yang muncul di dadaku. Aku duduk di tepi ranjang besar berbalut spray sutra putih, dengan lampu gantung kristal yang redup menyelimuti kamar tidur mewahku. Di luar sana, Jakarta masih ramai dengan suara klakson dan dering ponsel yang tak pernah berhenti. Tapi di dalam rumah ini, segalanya terasa sunyi, sepi seperti lubang hitam yang siap menelan hidupku. Namaku Sofia Novi Adistia, perempuan 28 tahun, lahir dari keluarga berada di bilangan Kebayoran Baru. Aku tinggal di apartemen 3 lantai dengan pemandangan langsung ke Bundaran HI. Wajahku sering jadi sorotan di media sosial. Kulit putih bersih, tubuh montok nan seksi, rambut coklat panjang yang selalu tertata rapi, dan senyum yang bisa membuat banyak lelaki melupakan istri mereka sejenak. Tapi semua itu tidak berarti apa-apa hari ini. Karena hari ini, aku baru saja menerima kabar bahwa ayahku bangkrut. Utangnya mencapai angka yang bahkan tidak pernah kubayangkan, miliaran rupiah. Ia meminjam uang dari rentenir untuk mengembangkan bisnis propertinya, tapi proyek terakhirnya gagal total. Bank menolak pinjaman tambahan, rekan bisnis menghilang, dan kini ia terancam penjara jika tidak membayar utang tersebut. Dalam waktu 7 hari. Aku tidak punya saudara. Hanya aku dan ibuku yang tersisa. Ibuku sudah tidak bekerja sejak bertahun-tahun lalu, setelah sakit jantung yang cukup parah. Aku hanyalah anak manja yang tidak pernah tahu arti susah. Pekerjaanku hanya sebagai model foto sesekali, selebgram, dan kadang menjadi brand ambassador produk kecantikan. Uang bulanan dari orang tua cukup untuk memenuhi gaya hidup glamorku. Tapi kini, aku harus rela menjual harga diriku. Ini satu-satunya cara, kata Pak Andi, pengacara keluarga, saat kami berkumpul di ruang tamu apartemen semalam. Suaranya rendah, penuh penyesalan. "Apa maksudmu?" Tanyaku, meskipun hatiku sudah mulai gelisah. "Ia akan memberimu pinjaman tanpa bunga. Cepat cair. Tapi, kamu harus menikah dengannya." Aku mendengus keras. "Menikah? Kamu bercanda?" Pak Andi menggeleng pelan. Dia sopir truk, asal dari Jawa Tengah, tapi dia punya uang, banyak. Dan dia setuju menikahimu sebagai bentuk kesepakatan. Aku terdiam. Menikahi sopir truk untuk tebus utang ayah? Siapa dia? Arman. Dia sepupu dari salah satu rekan bisnismu. Dia punya alasan sendiri juga untuk menikah. Aku tertawa hambar. Alasan? Apa dia butuh surat nikah untuk urusan imigrasi? Pak Andi tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan secarik kertas dengan nomor telepon dan nama lengkap Arman. 2 hari kemudian, aku duduk di sebuah warung nasi padang murah di pinggir tol. Tempat yang sangat kontras dengan tempat biasa yang kunjungi. Biasanya restoran fine dining atau cafe Instagramable. Dan di depanku, duduklah Arman, laki-laki itu tinggi, tegap, kulit sawo matang, dengan tato kecil di lengannya. Matanya tajam, sikapnya tenang. Ia memakai kaos oblong dan celana jeans belel. Tapi ada sesuatu di caranya duduk. Santai, percaya diri, seperti tidak peduli dengan dunia di sekelilingnya. "Jadi, kamu yang mau menikahiku?" Tanyaku dingin. Ia mengangkat pandangan dari piringnya. "Kalau kamu setuju," aku tersenyum sinis. "Aku tidak butuh cinta, aku hanya butuh uangmu. Dan aku tidak butuh uangmu. Aku cuma butuh istri untuk menutup aib keluarga." Aku terdiam. Kata-katanya menusuk. "Kamu benar-benar tidak kenal aku, kan? Kenapa mau menikahiku?" Arman diam sejenak. Lalu ia menatap mataku lurus-lurus. "Aku punya alasan sendiri. Tapi percayalah, ini bukan soal kamu." Aku merasakan sesuatu aneh di dalam ucapannya.
Ada rasa dendam, tapi juga kerinduan. Berapa lama? 3 tahun. Kontrak. Setelah itu kita bisa cerai. Aku menghela napas. Kalau begitu, aku setuju. Kami menjabat tangan. Sebuah perjanjian tanpa cinta, hanya demi uang dan aib keluarga. Tapi entah kenapa, saat tangannya menyentuhku, aku merasakan getaran aneh di sekujur tubuhku. Seolah hidupku akan berubah drastis. Dan malam pertama nanti akan menjadi awal dari segalanya. Hari itu adalah hari pernikahanku. Bukan seperti yang kubayangkan sebelumnya. Tidak ada gaun rancangan desainer ternama, tidak ada undangan emas berkilauan, dan tidak ada sorak-sorai keluarga besar di gereja megah atau ballroom hotel bintang 5. Ini hanyalah sebuah upacara sederhana di kantor urusan agama, KUA. Kecamatan kecil di pinggiran Semarang. Aku memakai gaun putih polos dari toko online. Murah. Arman mengenakan batik biru dengan celana hitam biasa. Wajahnya datar, tanpa senyum, tanpa keraguan. Sepertinya dia benar-benar sudah siap dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Saat petugas KUA membacakan ijab kabul, suara Arman tegas menyatakan, "Saya terima nikah dan kawin Sofia Novi Adistia binti Mulyadi dengan mas kawin tersebut." Aku menunduk. Hatiku kosong. Setelah akad selesai, kami pulang ke rumah baruku. Jika bisa disebut rumah. Rumah kayu 2 lantai dengan cat yang mulai mengelupas, lantai keramik dingin yang membuat kakiku gemetar saat pertama kali melangkah masuk. Di dinding masih tergantung foto keluarga Arman yang tampak asing bagiku. "Kamar kamu di atas," katanya, singkat sambil meletakkan koperku di tangga. Aku mendengus. "Kamu nggak kasih selamat datang?" Dia hanya melirik sekilas. "Ini rumahmu juga sekarang." Aku merasa seperti orang asing di tempat yang bukan milikku. Malam itu, aku tidur di kamar sebelah kamarnya. Aku memilih untuk tidak menyentuh ranjang yang dibuatkan untukku, karena bau kayu tua dan bau keringat lelaki yang belum sempat dicuci. Aku mencoba menahan air mata. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku sampai di sini. Sehari sebelumnya, aku masih hidup di apartemen mewahku, memesan ojek online dengan uang cash, makan di restoran mahal dengan teman-teman selebriti. Sekarang, aku tinggal di rumah sopir truk, dengan listrik yang mati kalau malam minggu, dan harus belanja sendiri ke pasar tradisional. Aku menatap ponselku. Masih banyak pesan dari teman-teman yang bertanya kabarku. Aku hapus semuanya tanpa membuka. Aku tidak punya nyali untuk bilang bahwa aku sudah jadi istri sopir truk. Besok paginya, Arman sudah pergi bekerja sejak subuh. Ia bekerja sebagai sopir truk antar pulau, Jakarta, Semarang, Makassar. Kadang ia pulang seminggu sekali, kadang lebih lama. Kami hidup seperti 2 orang asing yang tinggal di satu atap. Aku mulai menjelajahi lingkungan. Tetangga ramah tapi penasaran. Mereka sering melihatku dengan tatapan heran. Perempuan cantik, kulit putih, tinggal di rumah sederhana. Ada yang mengira aku artis yang sedang syuting film indie. Ada juga yang berbisik bahwa aku pelaku kejahatan yang bersembunyi. Aku tidak peduli. Yang penting adalah aku tetap hidup meskipun tanpa kemewahan lagi. Arman pulang 3 hari kemudian. Tubuhnya basah oleh keringat dan debu. Ia langsung mandi, ganti baju, lalu duduk di depan TV tanpa bicara sepatah kata pun padaku. Aku kesal. "Aku butuh uang bulanan," kataku suatu sore saat ia sedang minum teh manis di ruang tamu. Ia mengernyit. "Untuk apa?" "Belanja, makan, biaya listrik, dan aku butuh sabun mandi dan shampoo." Arman diam sejenak, lalu menyerahkan amplop coklat tebal. "Ambil sesuai kebutuhan." Aku membukanya. Ada uang jutaan rupiah di dalamnya. Aku tidak minta semua ini. Hanya cukup untuk belanja. "Kalau begitu, simpan sisanya. Siapa tahu kamu butuh." Aku mendengus. Jadi begini rasanya jadi istri. Kontrak. Arman menatapku. "Kita tidak perlu saling menyakiti. Aku tahu kamu benci ini. Tapi percayalah, aku juga tidak menikmati ini." Aku tersenyum getir. "Lalu kenapa kamu lakukan ini?" Ia tidak menjawab, hanya mengalihkan pandangan ke layar TV. Beberapa hari berlalu. Aku mulai beradaptasi. Aku belajar masak, mencuci baju sendiri,
bahkan ikut ke pasar pagi-pagi. Aku mulai akrab dengan Bu Siti, tetangga sebelah yang rajin menanam sayuran di pekarangan rumahnya. Tapi ada satu hal yang terus menggangguku. Arman. Ada sesuatu yang aneh darinya. Sikapnya yang tenang, cara bicaranya yang jarang emosi, dan caranya memandangku. Kadang seperti ingin marah, kadang seperti ingin menangis. Suatu malam, saat ia sedang menyetrika bajunya, aku nekat bertanya, "Kenapa kamu rela nikahi aku? Kamu bisa dapat istri mana saja. Apa kamu suka sama aku?" Arman berhenti menyetrika. Ia menatapku, lalu berkata pelan, "Aku punya alasan sendiri, tapi percayalah, ini bukan soal kamu." Aku diam. Ucapannya membuat hatiku perih. Aku mulai menyadari, mungkin aku bukan hanya sekadar alat bagi Arman. Mungkin aku adalah jawaban dari sesuatu yang belum selesai dalam hidupnya. Dan mungkin malam pertama nanti akan menjadi titik balik segalanya. Langit malam terlihat gelap, hanya diterangi bulan sabit tipis dan bintang-bintang kecil yang berkilauan. Suara jangkrik dari semak-semak di luar rumah menemani kesunyian malam. Aku duduk di tepi ranjang, tangan gemetar memegang ujung selimut, hati berdebar keras, seperti baru saja selesai berlari maraton. Tapi aku tidak kemana-mana. Aku hanya duduk, menunggu suamiku, Arman. Kami sudah resmi menikah beberapa jam yang lalu. Upacara sederhana di KUA telah usai. Ucapan selamat dari tetangga dan keluarga kecil Arman masih terngiang di telingaku. Tapi sekarang, semua itu sudah pergi. Yang tersisa hanyalah kami berdua, suami dan istri. Dan ini adalah malam pertama kami. Arman masuk ke kamar setelah mandi. Ia memakai kaos oblong putih dan celana pendek tidur. Rambutnya masih basah. Bau sabun mandi menyelimuti ruangan. Ia melihatku yang masih duduk diam di tepi ranjang. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, meskipun jelas-jelas tidak. "Iya, cuma sedikit gugup." Arman mendekat dan duduk di sebelahku. Ia tidak langsung membuka pembicaraan besar atau membuat gerakan cepat. Ia hanya menatapku dengan pandangan tenang. "Aku tidak akan buru-buru," katanya lembut. "Kalau kamu belum siap, kita bisa tunggu sampai kamu merasa nyaman." Aku menatap matanya. Di balik wajahnya yang biasanya datar, ada rasa pengertian yang membuatku merasa aman. "Terima kasih," bisikku. Tapi, meskipun ia memberiku pilihan, aku tahu bahwa ini adalah bagian dari pernikahan kami yang tidak bisa dihindari. Aku sudah menjadi istrinya. Aku ingin memulai hidup baruku dengan utuh. Tapi, aku ingin mencoba. Malam ini. Arman mengangguk pelan. "Baiklah. Tapi ingat, kalau kamu merasa tidak nyaman, katakan saja. Aku akan berhenti." Aku menelan ludah. Aku percaya padamu. Lampu kamar dimatikan. Hanya lampu tidur kecil yang menyala di atas nakas. Cahaya redup membuat suasana terasa lebih intim, tapi juga membuat hatiku semakin tidak tenang. Arman mulai mendekat. Ia mencium keningku, lalu pipiku. Tangannya menyentuh lenganku dengan lembut, menjelajahi kulitku dengan sentuhan yang perlahan, membuat tubuhku hangat. Aku menutup mata, mencoba fokus pada napasku agar tidak terlalu tegang. Aku merasakan tangannya mulai melepaskan kancing blusku satu persatu. Setiap bukaan membuatku lebih gugup, tapi juga membuatku menyadari bahwa ini adalah langkah penting dalam hidupku. Setelah blus turun, ia membantuku melepas bra. Tubuhku terbuka di depannya, tapi ia tidak memandangku dengan nafsu murahan. Matanya tajam, tapi penuh hormat. "Kamu cantik," bisiknya. Aku tersipu, tapi aku tidak bisa menolak kehangatan yang muncul di dadaku. Ia mencium leherku, lalu menjalar ke pundak, ke bahunya, lalu ke payudaraku. Sentuhannya lambat namun pasti, membuatku menghirup napas lebih dalam. Aku merasakan tubuhku mulai bereaksi. Ada rasa aneh yang mulai bangkit. Sesuatu yang asing, tapi tidak menyakitkan. Arman menatapku. "Kamu baik-baik saja?"
Aku mengangguk. Iya, teruskan. Ia melanjutkan. Tangannya mulai membuka celana pendekku. Aku menahan napas saat ia melepasnya perlahan. Kini, aku benar-benar telanjang di depannya. Arman menjilat bibirnya. Kita akan pelan-pelan ya, aku mengangguk lagi. Ia mulai mencium bagian dalam pahaku, lalu menjalar ke daerah sensitifku. Aku mengerat-kerat selimut, berusaha menahan desahan yang mulai keluar tanpa sadar. Aku tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Saat ia akhirnya masuk, rasanya sakit. Aku mengerang pelan, menahan diri untuk tidak menangis. Tarik napas dalam-dalam, bisiknya. Rilaks, biarkan tubuhmu terbiasa. Aku mengikuti arahannya. Perlahan-lahan, rasa sakit itu mulai berkurang. Tapi sensasi aneh itu tetap ada. Sebuah rasa yang campur aduk antara nyeri dan nikmat. Arman mulai bergerak, pelan, dalam. Setiap dorongan membuatku mengerat-kerat bantal. Tapi lama-lama, rasa sakit itu berubah. Jadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas, mengalir, menyebar ke seluruh tubuhku. Aku mulai mengikutinya, bergerak bersamanya, menyesuaikan ritme tubuhku dengan gerakannya. Dan entah kapan, aku mencapai puncak. Aku menutup mata rapat-rapat, lalu merasakan ledakan kecil di dalam tubuhku. Seolah-olah, semua beban yang kutahan selama ini pecah begitu saja. Arman menyusul tak lama kemudian. Ia mendesah pelan, lalu menidurkan tubuhnya di sampingku. Kami berdua terengah-engah. Setelah beberapa saat, Arman mengambil handuk kecil dan membersihkan tubuhku dengan lembut. Lalu ia menarik selimut untuk menutupi kami berdua. Aku menatap langit-langit kamar, masih mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Aku tidak menangis, tidak menyesal. Tapi aku juga tidak bisa mengatakan bahwa itu mudah. Ini adalah malam pertama yang membakar jiwa. Tidak hanya secara fisik, tapi juga emosional. Aku menoleh ke Arman yang sudah tertidur. Wajahnya tenang. Aku tersenyum kecil. Entah, kenapa untuk pertama kalinya aku merasa seperti benar-benar pulang ke rumah. Aku bangun dengan rasa nyeri di seluruh tubuhku. Matahari belum terlalu tinggi, tapi sinar pagi sudah menyelinap masuk melalui celah tirai jendela. Aku meringis saat mencoba menggerakkan kaki. Rasa sakit itu masih ada, terutama di bagian bawah perutku. Aku menatap langit-langit kayu di atas kepalaku, berusaha memproses semua yang terjadi semalam. Aku benar-benar telah menjadi milik Arman. Bukan hanya secara hukum atau kontrak pernikahan, tapi secara fisik, emosional, bahkan spiritual. Aku tidak bisa membenci diriku sendiri karena aku tidak menolaknya. Sebaliknya, aku merasakan sesuatu yang aneh, rasa puas, meski diselimuti rasa sakit dan kebingungan. Aku mendengus pelan. Apakah ini artinya aku mulai terbiasa? Aku duduk perlahan di tepi ranjang. Selimut masih hangat. Bau tubuh Arman menyelubungi kamar seperti asap yang sulit hilang. Aku melirik ke sebelahku. Kosong Arman sudah bangun. Mungkin sudah mandi dan bersiap untuk bekerja lagi sebagai sopir truk. Aku merogoh handphone dari meja nakas. Ada beberapa notifikasi dari teman-temanku di Jakarta. Aku hapus semuanya tanpa membuka. Aku tidak ingin mereka tahu apa yang terjadi pada hidupku. Setelah mandi dan sarapan sederhana, aku keluar rumah untuk belanja ke pasar tradisional. Aku membawa daftar belanja dari Bu Siti, tetangga yang baik hati yang sering membantuku beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Di pasar, aku bertemu banyak orang. Ibu-ibu yang sibuk menawarkan sayuran segar, pedagang ikan yang suaranya lantang, anak-anak yang berlarian sambil menjual plastik belanja. "Sofia, ini listnya?" tanya Bu Siti ramah. Aku mengangguk. "Iya Bu, saya coba beliin." Bu Siti tersenyum. "Kamu cepat beradaptasi ya. Dulu waktu pertama kali lihat kamu saya pikir, kamu pasti akan kesulitan." Aku tersenyum getir. Memang awalnya susah, tapi aku tidak punya pilihan lain. Kami berjalan berdua di antara deretan toko dan lapak pasar. Aku mencoba fokus pada belanjaan, tapi pikiran semalam terus mengganggu.
Bagaimana Arman bisa begitu kuat, begitu luar biasa? Aku mencoba mengusir pikiran itu. Tapi entah kenapa, bayangan wajahnya saat menatapku semalam terus muncul. Saat pulang, aku langsung membersihkan sayuran dan memasak nasi. Aku tahu Arman pulang lebih awal hari ini karena cuaca buruk di jalur utama. Pintu depan terbuka sekitar pukul 4 sore. Suara langkah kaki berat terdengar jelas. Aku diam di dapur, pura-pura sibuk memotong cabai. Aku pulang, ucap Arman datar. Aku tidak menjawab, hanya angguk pelan. Ia masuk ke kamar, lalu keluar setelah mandi. Tubuhnya masih basah, rambutnya basah. Ia memakai kaos oblong putih dan celana pendek tidur. Ada makanan? Tanyanya. Aku menunjuk meja makan. Iya, saya masak tumisan kangkung sama telur dadar. Ia duduk dan mulai makan. Kami tidak bicara. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Setelah selesai, ia duduk di sofa, menyalakan TV. Aku ragu-ragu lalu duduk di seberangnya. Kenapa kamu begitu perkasa semalam? Akhirnya aku bertanya. Arman menghentikan pandangannya dari layar TV. Ia menatapku. Kamu tanya itu? Aku menggeleng cepat. Bukan maksudku begitu. Aku cuma heran saja. Kamu tidak capek? Arman tersenyum samar. Aku latihan. Bukan soal stamina, tapi kontrol. Dan kamu cukup membuatku ingin terus. Wajahku panas. Aku menunduk. Jadi, kamu suka? Arman diam sejenak. Lalu ia berkata pelan. Aku tidak menikmati malam pertama karena itu. Aku menikmati karena kamu akhirnya menerimaku. Aku terkejut. Maksudmu? Kamu tidak menolak. Meskipun sakit, kamu tidak bilang tidak. Kamu ikuti aku. Itu artinya kamu percaya padaku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Hatiku berdebar. Aku mulai menyadari bahwa Arman bukan sekadar lelaki kasar dengan otot besar. Di balik sikap dinginnya, ada sesuatu yang lebih dalam. Dan entah kenapa, aku mulai tertarik padanya. Beberapa minggu berlalu. Kehidupanku mulai berubah. Aku tidak lagi merasa seperti penghuni asing di rumah ini. Aku sudah bisa memasak, mencuci, bahkan menyetrika baju Arman tanpa protes. Aku juga mulai akrab dengan tetangga dan lingkungan. Tapi yang paling berubah adalah hubunganku dengan Arman. Kami mulai sering bicara. Tentang pekerjaannya, tentang masa lalunya, tentang hal-hal kecil di sekitar kami. Ia jarang tersenyum, tapi matanya bisa bicara banyak. Suatu malam saat sedang menonton film romantis lokal di TV, aku bertanya, "Kamu pernah cinta, kan?" Arman diam. Matanya tetap pada layar, tapi tangannya berhenti memegang remote. Aku pernah sangat cinta, tapi dia tidak bisa jadi milikku. Aku menoleh. Kenapa? Dia meninggal. Aku tercekat. Maaf, aku tidak tahu. Arman menghela napas. Itu sudah lama, tapi sampai sekarang rasanya masih ada di sini. Ia mengetuk dada kirinya. Aku diam. Tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari alasan ia menikahiku. Bukan hanya dendam, bukan hanya kontrak, tapi mungkin harapan untuk merasakan cinta lagi. Walau hanya dalam bentuk yang berbeda. Hari itu, Arman pamit akan pergi selama 3 hari. Truknya harus mengantar barang ke Surabaya. Aku tidak protes. Tapi entah kenapa, hatiku terasa kosong saat ia pergi. Untuk pertama kalinya aku merindukan sosok lelaki itu. Rindu pada caranya menatapku. Rindu pada caranya memelukku. Rindu pada caranya memiliki tubuhku. Aku duduk di teras rumah, melihat langit senja yang mulai gelap. Aku menatap jalan kecil tempat Arman biasa pergi. Aku sadar satu hal. Aku tidak benci lagi padanya. Aku bahkan mulai tidak takut. Aku mulai menyukainya, dan mungkin aku mulai mencintainya. Arman pergi selama 4 hari. Bukan 3 seperti yang ia janjikan. Aku menunggu di rumah, berusaha fokus pada rutinitas sehari-hari. Masak, belanja, mencuci baju, membersihkan halaman. Tapi entah kenapa, rasa gelisah terus menghantuiku. Aku mencoba menghubunginya beberapa kali, tapi hanya mendapat jawaban singkat atau bahkan tidak ada balasan sama sekali. Sampai akhirnya, di hari kelima, ia pulang. Tapi bukan Arman yang biasa kusemangati pagi-pagi dengan segelas teh manis hangat.
Ini adalah sosok lain. Wajahnya muram, matanya berkabut. Ia masuk ke rumah tanpa menyapaku, langsung duduk di sofa, dan memandangi lantai seolah-olah itu bisa menjawab semua pertanyaan di benaknya. "Kamu baik-baik saja?" Tanyaku ragu-ragu. Ia tidak menjawab. Hanya menghela napas panjang, lalu berdiri, dan masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Aku merasa seperti bayangan yang tak berguna. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku melihat jam menunjukkan pukul 02.17 pagi. Aku dengar suara berderak dari kamar Arman. Seperti orang yang sedang membongkar sesuatu. Penasaran, aku bangun dan diam-diam membuka pintu kamar sedikit. Aku melihat Arman sedang membuka laci meja, nakas. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah buku hitam kecil, seperti jurnal atau catatan harian. Ia duduk di tepi ranjang, menyalakan lampu tidur redup, dan mulai membaca isi buku itu dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Sesekali ia mengusap wajahnya, seolah sedang menahan air mata. Aku tidak bisa melihat isinya dari tempatku berdiri, tapi aku yakin buku itu bukan milikku, dan mungkin isinya berkaitan denganku. Esok paginya, Arman sudah pergi lagi. Tanpa pamit, tanpa sarapan, bahkan tanpa mengucapkan selamat pagi, aku marah. Tapi lebih dari itu, aku penasaran. Setelah pastikan ia tidak akan kembali dalam waktu dekat, aku masuk ke kamarnya. Kupastikan tidak ada yang aneh. Dan di atas meja nakas, masih ada buku hitam itu. Aku ragu-ragu. Aku tahu ini privasi Arman. Aku tahu ini salah jika membacanya tanpa izin. Tapi setiap hari hidupku bersamanya penuh dengan misteri. Setiap kalimat yang ia ucapkan selalu menyiratkan sesuatu yang tidak ia jelaskan. Aku membuka buku itu. Halaman pertama tertanggal 5 tahun lalu. Tulisan tangannya rapi tapi tegas. Hari ini, aku bertemu lagi dengan orang yang merusak hidup ayahku. Mulyadi. Aku ingin membunuhnya, tapi aku harus sabar. Jantungku berdebar, aku terus membuka lembar demi lembar. Isi buku itu adalah catatan harian Arman, tentang dendamnya pada seseorang bernama Mulyadi. Ayahku. Aku membaca tentang masa lalu ayahku yang ternyata pernah membuat bisnis ayah Arman bangkrut total. Mereka dulunya rekan kerja, tapi ayahku melakukan manipulasi dokumen hingga ayah Arman ditipu besar-besaran dan meninggal karena depresi. Arman sendiri sempat menjadi tentara untuk melupakan trauma itu. Tapi ketika ia mendengar bahwa ayahku bangkrut dan butuh uang, ia melihat kesempatan untuk balas dendam. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Aku duduk di ranjang, mencoba mengatur napas. Selama ini, Arman tidak hanya menggunakan aku sebagai alat untuk menutup aib keluarga, dia juga menggunakan aku untuk menembus hati ayahku. Untuk menunjukkan betapa lemahnya keluargaku setelah kehilangan segalanya. Aku merasa seperti boneka. Alat dalam rencana pembalasan dendam yang ia susun rapi. Tapi di tengah amarahku, ada satu hal yang terus terngiang. Kenapa dia tidak menyakitiku? Kenapa dia malah memperlakukanku dengan cara yang membuatku mulai menyukainya? Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus bicara dengan Arman. Aku harus tahu semuanya. Aku menunggunya sampai sore. Saat ia akhirnya pulang, wajahnya tampak letih. Ia terkejut melihatku duduk di ruang tamu dengan buku hitam di pangkuan. "Kamu membacanya?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Semua. Arman tidak protes. Ia hanya menatapku. Tidak marah. Tidak menyesal. Hanya kosong. "Jadi, kamu menikahiku karena dendam pada ayahku?" Arman menghela napas. "Sebagian besar iya. Tapi itu bukan satu-satunya alasan." Aku mendengus. "Ada alasan lain? Apa? Kamu kasihan padaku? Atau kamu memang ingin merendahkan keluargaku?" Arman menggeleng. "Aku ingin membuktikan sesuatu." "Apa?" "Bahwa cinta bisa lahir dari dendam." Aku terdiam. Ucapannya membuat dadaku terasa sesak. "Kamu pikir aku tidak merasakan apa-apa saat menyentuhmu? Saat memelukmu? Saat melihatmu menangis karena sakit di malam pertama? Aku bukan monster, Sofia. Aku manusia. Dan aku
Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak aku rencanakan. Aku menatap matanya. Aku bisa melihat kejujuran di sana, tapi juga luka yang sangat dalam. Kalau begitu, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Karena aku takut kamu akan membenciku lebih dari sebelumnya. Aku takut kamu akan pergi. Aku diam. Aku tidak bisa membayangkan diriku pergi. Aku bahkan tidak bisa membayangkan hidup tanpa Arman sekarang. Tapi aku juga tidak bisa memaafkan. Dendamnya begitu saja. Kita butuh waktu, ucapku pelan. Aku butuh waktu untuk percaya padamu lagi. Arman mengangguk. Aku tunggu. Sampai kapanpun. Beberapa hari berlalu. Kami tidak banyak bicara. Hubungan kami kembali dingin, tapi tidak seperti sebelumnya. Ada rasa saling menghormati, meskipun belum sepenuhnya pulih. Sampai suatu hari, aku menerima pesan dari Jakarta, dari seorang teman lama, foto dari sebuah acara gala dinner. Di foto itu, ada ayahku, tersenyum, berpakaian rapi, bersama seorang wanita cantik. Aku menatap wajah ayahku, ia tampak tenang, bahagia. Padahal beberapa minggu lalu, ia mengatakan padaku bahwa ia bangkrut dan tidak punya uang lagi. Aku merasa duniamu runtuh, lagi. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa percaya pada siapapun, termasuk pada diriku sendiri. Aku tidak bisa tidur semalaman. Foto ayahku di acara gala dinner itu terus berputar di kepalaku. Ia tersenyum lebar, memakai jas biru gelap yang pasti harganya puluhan juta. Lengannya melingkar pada seorang wanita cantik berambut pirang dengan gaun merah menyala. Dia bukan ibuku. Lalu siapa? Aku menatap layar ponselku, mencoba menahan amarah dan air mata yang mulai menggenang. Aku tahu aku harus tenang, tapi bagaimana mungkin? Ayahku mengatakan bahwa keluarga kami bangkrut, bahwa ia hampir dipenjara karena utangnya. Tapi nyatanya, ia sedang bersenang-senang di Jakarta sambil bergandengan tangan dengan perempuan asing. Dan aku malah rela menjadi istri sopir truk demi membayar utang itu. Aku merasa ditipu. Aku merasa dimanfaatkan. Keesokan paginya, Arman sudah pergi bekerja. Lagi, seperti biasa tanpa pamit, tanpa sepatah kata pun. Aku duduk di meja makan, menatap nasi goreng yang bahkan belum kusentuh. Perutku mual, hatiku hancur. Tiba-tiba, pintu depan diketuk pelan. Aku membuka pintu dan melihat Reza, tetangga sebelah yang sering membantuku saat Arman pergi. Ia sopir truk juga, tapi lebih muda dan ramah. Selama ini, ia selalu menyapaku dengan senyuman hangat dan tawaran bantuan. Pagi Mbak Sof, sapanya riang seperti biasa. Saya bawa buah tangan dari pasar induk. Semangka segar. Aku menerima plastik itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Mas Reza. Ia menatap wajahku. Kamu baik-baik saja? Muka kamu kayak orang habis nangis. Aku tertawa hambar. Cuma kurang tidur. Reza mengangguk. Kalau butuh teman ngobrol, saya ada kok. Saya kerja sore hari ini. Bisa sama-sama minum teh di warung kalau kamu mau. Aku menatap matanya. Tidak ada dendam, tidak ada rencana tersembunyi. Hanya ketulusan. Dan entah kenapa, aku merasa nyaman. Beberapa hari berlalu, dan hubungan kami dengan Reza semakin akrab. Kami sering bertemu di warung kopi kecil dekat pasar. Ia cerita tentang masa lalunya sebagai mantan atlet renang yang gagal karena cedera. Aku cerita tentang hidupku di Jakarta, tentang tekanan keluarga, tentang betapa asingnya dunia baruku. Reza mendengarkan dengan sabar. Ia tidak pernah menjudge. Ia hanya memberiku ruang untuk bernapas. Suatu sore, saat kami duduk di warung sambil menikmati es teh manis, Reza tiba-tiba berkata, "Aku suka cara kamu bicara, Mbak Sof. Kamu beda dari perempuan lain. Kamu punya jiwa yang kuat." Aku terkejut. Maksudmu? Kamu rela tinggalkan semua kemewahan demi keluarga. Dan meskipun hidupmu sekarang jauh dari yang kamu bayangkan, kamu tetap tegak. Itu langka. Aku menunduk. Aku tidak tahu lagi apa yang aku lakukan benar atau salah. Reza menatapku.
Tapi satu hal yang pasti, kamu pantas bahagia. Terserah itu bersama siapa. Aku diam. Kata-katanya menusuk hatiku. Seminggu setelah percakapan itu, Arman mulai, "Curiga, kamu sering ketemu Reza?" Tanyanya suatu malam saat kami sedang makan. Aku terkejut. "Kadang." "Kenapa?" Arman tidak menjawab langsung. Ia hanya mengaduk sayur asamnya perlahan. "Jangan terlalu dekat dengannya," katanya akhirnya. "Aku tahu dia. Dia suka main-main dengan perempuan." Aku mendengus. "Kamu sendiri bilang aku boleh bahagia. Tapi kalau aku dekat sama orang lain, kamu marah?" Arman mendongak. Matanya tajam. "Bukan marah. Cuman, aku tidak suka lihat kamu dibuat bingung oleh orang lain." Aku menatapnya. "Kenapa kamu selalu ingin mengontrol aku?" "Bukan kontrol. Aku hanya tidak ingin kamu disakiti lagi." Aku tertawa getir. "Setelah semua yang kamu lakukan padaku, kamu masih berani bilang begitu?" Arman diam. Wajahnya berubah murung. "Kamu pikir aku tidak tahu? Aku baca catatan harianmu. Aku tahu alasan sebenarnya kamu menikahiku. Jadi jangan pura-pura peduli." Arman menutup mata sejenak. "Aku tahu. Dan aku tidak akan minta maaf. Tapi aku juga tidak akan biarkan kamu disakiti lagi. Termasuk oleh Reza." Aku mendengus. "Kamu tidak punya hak untuk mengatur hidupku. Tapi aku punya hati untuk melindungimu." Kami saling diam. Udara di antara kami terasa panas. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari Reza. "Ada acara olahraga di lapangan desa besok. Boleh ikutan? Kamu bisa jalan-jalan, lari ringan, dan ketemu banyak orang." Aku tunggu ya. Aku ragu-ragu. Tapi akhirnya aku membalas dengan kata, "Iya." Esok harinya, aku datang ke lapangan. Suasana ramai. Anak-anak bermain bola, orang tua, berjualan minuman, dan beberapa pemuda latihan bela diri. Reza menyambutku dengan senyum lebar. Ia mengajakku jogging ringan di sekeliling lapangan. Kami tertawa, bercanda, dan sesekali berhenti untuk minum air mineral. Tapi di tengah keceriaan itu, aku melihat Arman berdiri di pinggir lapangan. Matanya tajam, bibirnya lurus, tubuhnya kaku. Ia memandangku dan Reza dengan tatapan dingin. Aku tahu, ini akan jadi masalah besar. Saat pulang, Arman sudah menunggu di depan rumah. Wajahnya gelap. "Kamu tahu aku tidak suka itu," katanya pelan tapi tegas. Aku mendengus. "Kamu bukan siapa-siapaku untuk melarang aku bersenang-senang. Tapi aku suamimu, dan aku tidak suka lihat kamu dekat-dekat sama dia." Aku mendekatinya. "Kamu tidak berhak marah, karena kamu sendiri juga tidak pernah jujur padaku." Arman mendekat. "Aku tidak marah karena kamu dekat sama dia. Aku marah karena aku tahu dia tidak serius padamu. Aku tahu dia cuma cari kesenangan." Aku menatapnya. "Dan kamu? Apa kamu serius padaku?" Arman diam sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Aku tidak bisa janji apa-apa. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa melihatmu pergi begitu saja." Aku menelan ludah. Ucapannya membuat dadaku sesak. "Lalu kenapa kamu tidak tunjukkan itu dengan cara yang benar?" Arman mendekat lagi. Kini wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. "Karena aku takut. Aku takut kamu akan pergi. Aku takut aku akan menyakitimu lagi. Aku takut aku tidak pantas bahagia." Aku menatap matanya. Aku bisa melihat rasa takut, itu. Aku bisa merasakan luka yang ia simpan selama ini. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut lagi. Aku merasa kasihan. Dan mungkin mulai merasa sayang. Aku tidak bisa tidur semalaman. Kata-kata Arman terus terngiang di kepalaku. Aku takut. Aku tidak pantas bahagia. Aku menatap langit-langit kamar. Tangan gemetar mencengkeram selimut tipis. Dingin. Seperti perasaanku sekarang. Dingin dan penuh luka. Beberapa hari berlalu setelah pertemuan dengan Reza di lapangan desa. Setelah itu, hubungan kami dengan Arman menjadi lebih tenang, tapi tetap tegang. Ia tidak marah lagi,
tapi diamnya lebih menyakitkan daripada kemarahan. Ia seperti orang yang sedang menghindari sesuatu, atau mungkin seseorang. Pagi ini, Arman pamit bekerja lebih awal dari biasanya. Tidak ada sarapan, tidak ada obrolan singkat. Hanya salam pendek sebelum ia keluar rumah dengan motor tua milik tetangga. Aku duduk di teras, menyeruput teh manis hangat sambil melihat jalanan sempit yang mulai ramai oleh anak-anak sekolah. Suara, klakson truk, dan dering penjual sayur keliling membuat suasana pagi terasa hidup. Tapi hatiku tetap kosong. Aku merogoh sakuku dan mengeluarkan ponsel. Masih ada foto ayahku di gala dinner itu tersimpan rapi di galeri. Aku buka lagi. Lalu kubuka pesan dari teman yang mengirimkannya padaku. "Sof, kamu tahu siapa cewek di foto ini? Dia sering kelihatan bareng ayahmu di acara sosialita Jakarta. Banyak yang bilang dia pacar barunya." Aku mendengus pelan. Ayahku benar-benar mempermainkanku. Aku memutuskan untuk menghubungi ibuku. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa ayahku pura-pura bangkrut dan memaksaku menikahi Arman? Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya ibuku menjawab. "Halo?" Suara ibuku lemah. "Ibu, ini aku, Sof." "Oh, sayang. Kamu baik-baik saja?" "Aku baik. Tapi aku butuh jawaban jujur. Apa benar ayah bangkrut?" Di ujung sana, ibuku diam cukup lama. "Sayang, ayah memang punya masalah finansial, tapi tidak separah yang kamu kira. Ada bantuan dari teman lamanya. Jadi sekarang kondisi kita sudah membaik." Aku menelan ludah. "Jadi, ayah menipuku?" "Bukan begitu, sayang. Ayah hanya khawatir kalau kamu akan terus hidup seperti itu. Sendirian. Tidak menikah. Ayah ingin kamu punya tempat untuk pulang. Punya suami yang bisa melindungimu." Aku tertawa hambar. "Dan kalian pikir menikahkan aku dengan sopir truk adalah cara terbaik? Arman itu orang baik, sayang. Dia membantu kita. Tanpa dia, ayah pasti dipenjara." Aku diam. Kata-kata ibuku seperti pisau yang menusuk hatiku. "Kamu tahu alasan sebenarnya Arman menikahiku?" "Tidak. Ayah hanya bilang dia sepupu dari salah satu rekan bisnis." Aku menutup mata. Dia dendam sama ayah. Ayah pernah merusak bisnis ayahnya sampai bangkrut. Dan Arman datang untuk balas dendam. Menikahiku sebagai bagian dari rencananya. Ibuku terdiam lama. Aku bisa mendengar napasnya yang memburu. "Kalau begitu, kamu harus berhati-hati, sayang. Jangan biarkan dirimu disakiti." Aku menghela napas. "Terlambat, Bu. Aku sudah disakiti. Tapi entah kenapa, aku juga mulai merasa nyaman dengannya." Malam itu, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya murung, matanya berkaca-kaca. Ia duduk di sofa tanpa menyapaku. Aku memandangnya dari dapur, masih ragu-ragu untuk bertanya. Tapi akhirnya, aku memberanikan diri. "Apa kamu tahu bahwa ayahku tidak benar-benar bangkrut?" Arman mendongak, matanya tajam. "Apa maksudmu?" "Aku baru saja bicara dengan ibu. Ayah tidak seburuk yang dia katakan. Bahkan, dia sudah mulai kembali ke dunia sosialita. Makan malam dengan wanita lain. Menghabiskan uang besar." Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai kayu di bawahnya. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" tanyaku pelan. "Kalau semua ini cuma soal dendam, kenapa kamu tidak jujur?" Arman menghela napas panjang. "Karena aku takut kamu akan pergi. Aku takut kamu akan benci aku. Aku takut aku akan kehilangan hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku." Aku terdiam. Ucapannya membuat dadaku terasa sesak. "Arman, kamu pikir aku cuma alat balas dendammu? Kamu pikir aku cuma cara untuk menembus keluargaku?" Arman menggeleng cepat. "Tidak. Aku tidak pernah anggap kamu cuma alat. Aku hanya tidak tahu caranya membuka hati lagi. Aku takut mencintai karena aku tahu cinta itu bisa hancurkan aku." Aku menatap matanya. Aku bisa melihat luka yang sangat dalam di sana. "Kamu pernah kehilangan seseorang, ya?" Arman diam.
Lalu ia mengangguk pelan. "Ya, mantan pacarku. Orang yang aku cinta. Ia meninggal karena kecelakaan. Saat itu, aku sedang di luar kota. Aku tidak bisa lihat wajahnya untuk terakhir kalinya. Aku hanya bisa melihat peti matinya ditutup rapat. Aku menahan napas. Sejak saat itu, aku berjanji tidak akan mencintai siapapun lagi. Sampai aku bertemu kamu. Aku menunduk. Hatiku berdebar keras. Kamu tahu, aku bisa saja pergi sekarang. Aku bisa kembali ke Jakarta. Tinggalkan kamu dan semua dendammu." Arman menatapku. Matanya basah. "Tapi aku harap kamu tidak akan pergi." Aku diam. Aku ingin marah. Aku ingin membencinya. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa. Aku mulai menyadari sesuatu. Aku juga tidak ingin pergi. Beberapa hari berlalu. Hubungan kami mulai membaik, meskipun belum sepenuhnya pulih. Kami mulai bicara lagi tentang masa lalu, tentang impian, tentang hal-hal kecil yang membuat hidup terasa lebih ringan. Suatu sore, saat Arman sedang membersihkan mobilnya di halaman depan, aku duduk di kursi kayu sambil memandangnya bekerja. "Arman," panggilku pelan. Ia mendongak. "Ada apa?" "Aku tidak membenci kamu, tapi aku butuh waktu untuk percaya lagi." Arman menghentikan aktivitasnya. Ia menatapku lalu tersenyum samar. Aku tunggu. Sampai kapanpun. Aku membalas senyumnya. Meski kecil, tapi tulus. Aku tidak tahu apakah kami bisa bersama selamanya. Aku tidak tahu apakah Arman bisa melepaskan dendamnya. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa hidup tanpa dia lagi. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat dari Jakarta. Dari pengacara keluarga, isinya membuatku terkejut. Utang ayah telah lunas. Pihak lawan telah menerima pembayaran dari sumber yang tidak diketahui. Tidak ada lagi ancaman hukuman bagi ayah. Anda bebas memilih hidup Anda sendiri. Aku menatap surat itu lama. Air mata mulai turun. Aku bebas. Aku bisa pergi kapan saja. Tapi aku tidak ingin pergi. Aku ingin tinggal. Di sini. Di samping Arman. Karena aku tahu sekarang, aku tidak hanya jatuh cinta padanya. Aku juga mulai memaafkannya. Aku duduk di teras rumah, memandangi langit pagi yang mulai cerah. Burung-burung berkicau riang, angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dari kebun Bu Siti. Aku menghirup napas dalam-dalam, mencoba menyatukan semua pikiran dan perasaan yang telah mengalir seperti air bah selama beberapa bulan terakhir. Aku sudah bukan lagi Sofia Novi Adistia yang hidupnya penuh kemewahan dan kesombongan. Aku juga bukan istri kontrak yang hanya menikah karena utang dan dendam. Aku adalah wanita yang berubah, lebih kuat, lebih dewasa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa jujur pada diriku sendiri. Arman sedang membersihkan mobil tua milik tetangga di halaman depan. Ia tidak tahu bahwa aku sudah menerima surat dari pengacara keluarga, bahwa aku bebas, bahwa ayahku sudah tidak terancam hukuman, bahwa aku bisa pulang kapan saja, tapi aku tidak ingin pulang. Aku ingin tinggal di sini, di samping lelaki ini, meskipun ia pernah punya rencana dendam, meskipun ia pernah membuatku takut, karena di balik semua itu, ia juga memberiku sesuatu yang tidak pernah kuduga, cinta yang nyata. Beberapa hari setelah menerima surat itu, aku memutuskan untuk bicara dengan Arman. Malam itu, kami duduk di ruang tamu. Lampu redup menyelimuti suasana. TV menyala, tapi tidak ada yang benar-benar menonton. Kami hanya diam, saling menatap. "Kamu tahu?" tanyaku pelan. Arman mengernyit. "Tahu apa? Aku sudah terima surat dari pengacara keluarga. Utang ayah lunas. Aku bebas." Arman diam. Matanya tajam, tapi wajahnya tenang. Ia tidak terkejut, tapi juga tidak senang. "Lalu, kamu akan pergi?" tanyanya datar. Aku menggeleng pelan. "Aku tidak ingin pergi." Arman mendongak. Pandangan matanya berubah. Seperti ada harapan yang mulai menyala. "Aku tidak bisa pura-pura bahwa masa lalumu tidak pernah menyakitiku, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang kita alami selama ini.
Aku mulai merasa bahwa kamu adalah bagian dari hidupku. Arman menatapku, lama, seolah-olah ia sedang memastikan bahwa ini bukan mimpi. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Aku tersenyum kecil. Iya, aku yakin. Sejak saat itu, hubungan kami mulai berubah. Bukan lagi suami istri kontrak. Bukan lagi dua orang asing yang dipertemukan oleh rencana dendam. Kami menjadi pasangan yang benar-benar ingin bersama, membangun hidup dari nol. Bersama. Arman mulai lebih sering bercerita tentang masa lalunya. Tentang bagaimana ia harus melepaskan impiannya sebagai tentara karena skandal besar yang melibatkan ayahku. Tentang betapa ia sempat membenci keluargaku, sampai akhirnya bertemu denganku dan segalanya berubah. Aku tidak pernah menyangka, katanya suatu malam saat kami duduk di balkon belakang, bahwa cinta bisa lahir dari dendam. Aku menoleh. Dan aku tidak pernah menyangka bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang awalnya begitu pahit. Arman menatap mataku. Lalu ia menjulurkan tangannya, menggenggam tanganku erat. Aku janji, aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Aku akan jaga kamu sampai akhir. Aku tersenyum. Aku percaya padamu sekarang. Beberapa bulan berlalu. Kami sepakat untuk memperbarui pernikahan kami secara agama dan negara. Bukan lagi kontrak 3 tahun, tapi sebuah ikatan baru. Atas dasar cinta, upacara sederhana di KUA. Hanya keluarga kecil Arman dan beberapa tetangga yang hadir. Aku memakai gaun putih sederhana, rambut dikepang rapi. Arman memakai batik biru yang sama saat kami menikah dulu. Saat ijab kabul dilafalkan, aku menatap matanya. Tidak ada penyesalan. Tidak ada ketakutan. Hanya ketenangan. Setelah acara selesai, kami pulang ke rumah. Malam itu, kami tidur berpelukan di ranjang yang sama. Tapi kali ini, tidak ada rasa sakit. Tidak ada ketakutan. Tidak ada dendam. Hanya cinta. Pagi esoknya, aku bangun dengan kepala bersandar di dada Arman. Napasnya tenang. Tangannya masih melingkar di pinggangku. Aku menatap wajahnya yang tertidur. Tenang. Damai. Aku tersenyum. Hatiku hangat. Aku tidak tahu apa masa depan kami akan mudah, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak takut menghadapi apapun jika bersamanya. Aku sudah bukan lagi gadis manja dari Jakarta. Aku sudah bukan lagi istri kontrak yang dipaksa menikahi sopir truk. Aku adalah istri dari seorang lelaki yang dulu ingin membalaskan dendamnya, tapi akhirnya justru menemukan cinta yang tidak direncanakan. Dan aku bahagia, benar-benar bahagia. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan dari Reza. Selamat ya Mbak Sof, semoga kamu dan Mas Arman selalu bahagia. Jika suatu hari kamu butuh teman ngobrol, aku masih di sini. Aku tersenyum membacanya. Lalu aku balas singkat. Terima kasih. Kamu baik sekali. Semoga kamu juga menemukan cinta yang sebenarnya. Aku tutup ponselku dan melihat Arman sedang menyiram tanaman di halaman depan. Ia tersenyum saat melihatku keluar. Aku mendekatinya, lalu memeluknya dari belakang. Kamu tahu, aku tidak pernah menyangka hidupku akan seperti ini, bisikku. Arman menoleh. Senyumnya samar. Aku juga tidak. Tapi aku bersyukur. Aku mendongak, menatap matanya. Aku juga. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa bahwa aku berada di tempat yang tepat, di samping orang yang tepat.